Otherworldly Evil Monarch, Bab 195. Judul, Memikat Fatal. Junmo Xie melihat mereka berdua saat kakinya perlahan mulai tenggelam ke tanah sekali lagi, dan tersenyum dengan tenang dan santai. Tiba-tiba, sebagian tubuh Junmo Xie tenggelam di tanah, dengan hanya dada dan kepalanya yang terlihat di atas tanah. Tanah dan air telah berhasil mempertahankan posisi normalnya di permukaan tanah. Junmo Xie tersenyum sekali lagi, lalu tiba-tiba semburan air menyembur keluar dari tanah. Wajah kedua binatang suan itu langsung berubah menjadi kejutan dan keheranan, dan mereka segera memegangi hidung mereka saat mereka melompat ke samping untuk menghindari menodai pakaian mereka dengan urin Junmo Xie. Kejutan di mata mereka dengan jelas berbicara dari mulut mereka. Dia benar-benar melakukannya. Jelas sekali bahwa ini adalah urin pria. Tidak ada cakupan penipuan di sini. Junmo Xie menarik tubuhnya keluar setelah dia selesai mengosongkan tangki dan bertanya, "Apa yang kamu katakan sekarang?" Mereka memandang satu sama lain dengan suram dan berkata, "Kamu telah melakukan apa yang kamu katakan, dan kita mengakui kekalahan kita." Junmo Xie sangat lega mendengar kata-kata ini. Akhirnya, aku menang. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa penentangannya juga berbagi sentimen yang sama, tetapi dalam konteks yang terbalik. Iya, kita akhirnya kalah. Meskipun pemenang dipaksa untuk menjalani beberapa kesulitan, yang kalah masih berharap untuk kehilangan taruhan. Taruhan seperti itu sulit didapat. Baiklah, apa yang kamu ingin kita lakukan? Long Crane mengerutkan kening saat dia berbicara. Meskipun kita bersedia untuk menghormati taruhan ini, tetapi aku ingin mengingatkan kamu bahwa kita hanya akan melakukan satu tugas untuk kamu. Selain itu, kamu tidak akan menarik kembali janji kamu. Kita tidak akan menerima alasan apapun jika kamu membatalkan janji kamu. Tentu saja, selama kamu menyelesaikan tugas aku akan memberi kamu hadiah seperti yang dijanjikan. Junmo Xie tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke arah Long Crane. Long Crane menatap bingung ke arah Junmo Xie, tapi kemudian perlahan mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Junmo Xie. Tepat saat kedua tangan bersentuhan, Long Crane tiba-tiba terkejut dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan, dan kemudian dia perlahan-lahan menutup matanya saat dia mulai menikmati sensasinya. Aura murni dan murni mengalir dari tangan Junmo Xie dan ke tubuh Long Crane melalui tangannya, dan tiba-tiba, Long Crane merasa seolah-olah sedang berjalan di surga surgawi. Setiap meridian tubuhnya, setiap inci tulangnya, dan setiap helai ototnya menikmati sensasi ini. Suan Qi yang telah tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba mulai beraksi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Long Crane dapat merasakan bahwa selama aura ini terus beredar di sekitar tubuhnya, dia dapat dengan mudah menembus kemacetan berikutnya. Gelombang demi gelombang aura murni ini telah membuatnya benar-benar mabuk. Astaga! Aku tidak pernah tahu sensasi seperti itu bisa ada di dunia. Aku akan menyelesaikan tugas sebanyak yang dia berikan untukku. Long Crane selalu menjadi kepribadian yang tenang dan tenang, tetapi berlawanan dengan sifatnya, seluruh tubuhnya gemetar dalam kegembiraan saat ini. Aku tidak pernah merasakan energi semacam ini di dalam tubuhku selama bertahun-tahun. Memikirkannya saja sudah membuat mataku berlinang air mata. Aku belum dapat menembus kemacetan untuk waktu yang lama sekarang, dan aku hanya memiliki paling banyak 30 tahun lagi sebelum kultivasiku mulai tergelincir dari puncaknya. Seandainya aku bertemu dengannya di kemudian hari, maka mungkin sudah terlambat untuk meningkatkan kultivasiku. Beruang besar tampak kaget pada saudaranya. Apa yang sedang dilakukan saudara ketiga? Apa yang menarik dari memegang tangannya? Long Crane bisa merasakan bahwa kultivasinya perlahan-lahan beringsut menuju puncaknya, dan kemudian tiba-tiba aura misterius ini berhenti, tepat ketika dia akan mencapai titik yang dibutuhkannya. Terobosan dalam aura ini hampir membuatnya gila selama 1 detik. Junmo Xie tiba-tiba menarik tangannya, dan sekarang tersenyum padanya. Junmo Xie membuka mulutnya dan berbicara dengan suara tenang. "Apakah kamu yakin sekarang bahwa aku dapat membantumu seperti yang dijanjikan?" Pada titik ini, hati Long Crane sakit untuk meraih tangan Junmo Xie, dan memberi lebih banyak aura ke tubuhnya sendiri, tetapi Long Crane terlalu bangga untuk membungkuk ke keputusasaan seperti itu, jadi dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya sendiri. Ke bawah, sementara matanya tetap tertutup sepanjang waktu. Kemudian, dia membuka matanya dan berbicara, tetapi jejak kegembiraan masih tertinggal dalam suaranya yang bergetar. "Ya, aku yakin. Aku khawatir tidak ada Suan Bis yang mampu menahan godaan ini. Bagi kita, godaan ini bisa sangat memikat." Beruang besar masih menatap Junmo Xie dengan ragu. Itulah sebabnya Junmo Xie tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arahnya juga, dan mengejutkannya dengan cara yang sama. Namun, beruang besar tidak menutup matanya seperti yang dilakukan oleh kakak tertuanya, dan malah mulai menatap Junmo Xie seolah-olah pria itu adalah makhluk surgawi. Beruang besar mengencangkan cakarnya di sekitar tangan Junmo Xie, dan sepertinya dia tidak akan melepaskannya seumur hidupnya.
Bahkan, dia hampir mulai memohon. Tolong beri aku sedikit, cepat, cepat, beri aku sedikit lagi. Aku sangat membutuhkan ini. Binatang buas kekar dengan tubuh hampir 3 kali ukuran manusia biasa ini tiba-tiba mulai bertingkah seperti anak nakal yang tidak mau berpisah dengan permen favoritnya. Junmo Xie mencoba menarik tangannya kembali, tapi ternyata tangan itu macet. Dia mencoba menarik lebih keras, tetapi beruang besar hanya mencengkeramnya dengan lebih kuat, hanya tidak mau melepaskannya, sambil terus-menerus memohon lebih, meninggalkan Junmo Xie untuk menyesal mengambil inisiatif ekstra untuk meyakinkannya juga. Kakak keempat, Long Crane memarahi saudaranya lagi. Berhenti bertingkah seperti ini, bertindak seperti binatang suan yang bermartabat. Mengapa kamu bertindak sangat cemas? Kita belum membahas persyaratan penunjukannya. Aku, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Beruang besar balas menatap kakaknya. Kegelisahan hatinya terlihat jelas di urat nadi matanya yang memompa. Aku telah terjebak pada tahapku saat ini selama hampir 20 tahun sekarang. Setiap hari berlalu seperti setahun bagiku. Kamu kembali ke sini dan diam. Baginda, apa yang kamu ingin kita lakukan? Tugas apa yang mungkin tidak dapat kamu selesaikan dengan kemampuan supernatural kamu sendiri? Long Crane menarik adiknya kembali dengan satu tangan, dan bertanya dengan nada mendesak dan mendesak. Meskipun aku mampu melakukan tugas ini sendiri, tetapi untuk alasan yang tidak dapat aku nyatakan, aku tidak akan melakukannya. Kalau tidak, aku tidak akan menawarimu hadiah ini. Junmo Xie mulai menjalankan tugasnya dengan tidak terburu-buru dan santai. Oh, katakan saja dengan cepat, kita bisa melakukan apa saja untuk hadiah itu. Kamu tidak bisa begitu saja memberi kita rasa energi manis itu dan mengambilnya. Itu membuat aku benar-benar putus asa. Big Bear melompat-lompat di sekitar Long Crane dengan harapan bisa melepaskan diri dari cengkeraman kakaknya. Tanyai kita apa saja, kita akan melakukan apapun untukmu. Baru-baru ini, Master Li Juetian telah memberi aku masalah, dan itu membuat aku jijik. Junmo Xie menyatakan, memberi perhatian khusus pada reaksi wajah mereka. Kamu harus membunuhnya. Apakah ini lelucon? Long Crane dan Big Bear tiba-tiba berteriak pada saat bersamaan. Dan kemudian keduanya terdiam. Ini adalah orang terkuat kedua di dunia yang sedang kita bicarakan. Dan orang ini berbicara seperti itu. Pria itu hampir sekuat Yun Bei Chen. Dan jika kita benar-benar memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya, bukankah kita akan membunuh Yun Bei Chen ketika kita menghadapinya sekali itu, hah? Li Juetian, dia mengatakan nama itu seolah-olah dia adalah tetangga spirit Suan sebelahmu. Temukan Li Juetian dan bunuh dia. Junmo Xie mengulangi tugas itu. Kamu pikir itu akan seperti membunuh ayam? Hah? Apakah orang ini mempermainkan kita? Apakah dia benar-benar berpikir sesederhana itu? Mengapa kamu tidak meminta kita untuk pergi ke langit, dan kemudian membawakanmu bulan atau bintang, ya? Aku rasa bahkan jika kakak tertua kita, bos kita secara pribadi menyerang Li Juetian, bahkan dia hanya bisa mengalahkan Li Juetian. Tapi bahkan dia tidak akan bisa membunuh pria itu. Hanya ada satu cara untuk membunuh Li Juetian. Kita harus membuat situasi di mana Li Juetian tidak akan bisa melarikan diri, dan kemudian kita harus menyerangnya dengan dukungan kakak tertua. Itulah satu-satunya cara itu mungkin. Bahkan jika kita entah bagaimana dapat memberikan keuntungan ini demi kebaikan kita, aku masih berpendapat bahwa setidaknya satu dari kita, 3 bersaudara, akan dikuburkan di samping tubuh Li Juetian. Kamu meminta kita untuk mempertaruhkan hidup kita dalam kesepakatan ini. Tidak, kamu pada dasarnya meminta nyawa kita. Apa yang terjadi? Jika ada masalah, tolong beritahu aku. Junmo Xie memandang mereka berdua saat dia bertanya dengan nada terkejut. Ini bukan hanya tugas sulit lainnya. Ini mustahil. Beruang besar berdeham 2 kali sebelum berbicara. Apakah kamu benar-benar baru saja meminta kita untuk membunuh Li Juetian? Kamu pikir itu seperti menyembelih sapi atau babi, hah? Bah, katakan saja, dan dia sudah mati? Apa yang harus dilakukan dalam kasus itu? Kediaman Sue Hun adalah satu-satunya masalah aku saat ini. Dan mengapa aku meminta kamu melakukan tugas yang bisa aku minta orang lain lakukan? Jika tugas aku semudah itu, mengapa aku harus memberikan hadiah semacam ini sebagai gantinya? Junmo Xie mengulurkan tangannya setinggi dada, dan menatap tak berdaya pada mereka berdua. Karena kamu tidak dapat melakukan tugasku, maka aku khawatir kontrak ini batal demi hukum. Aku rasa aku hanya harus berurusan dengan Li Juetian sendiri. Ini akan memakan waktu beberapa hari ekstra, dan aku harus mengotori tanganku. Tetapi aku akan melakukannya sendiri, aku kira. Apa? Kesepakatan sudah berakhir? Tidak, kita tidak bisa membiarkanmu membatalkan kesepakatan ini. Jika kamu tidak memberi kita rasa aura itu, maka kita sendiri akan membatalkan kesepakatan ini. Tapi sekarang kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Seandainya beruang besar tidak takut dengan kemampuan tersembunyi pria ini, maka dia pasti sudah mencoba menggunakan kekerasan.
Tunggu sebentar. Long Chane mengangkat tangannya dan berbicara dengan nada tajam. Kamu baru saja mengatakan bahwa masalahmu diprovokasi oleh Suehun Manor dan bukan Li Juetian sendiri, benar kan? Long Chane akhirnya menangkap fokusnya lagi dan tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Langit tidak pernah menghalangi jalan orang baik. Keduanya berteriak pada saat yang sama, kita akan menyesal kehilangan kesempatan ini selama sisa hidup kita, tetapi tampaknya kita mungkin dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik di sini. Aku tidak memahami kata-kata kamu dengan benar. Suehun Manor dan Li Juetian terkait, bukan? Itu membuat mereka menjadi satu atau hal yang sama, jadi apa perbedaan antara keduanya? Nada suara Jun Mo Xie sangat tenang, hampir seolah-olah itu adalah detail kecil yang tidak terlalu dia pedulikan. Tidak, itu tidak sama. Big Bear meledak kegirangan. Li Juetian adalah pengembara abadi dan tidak benar-benar tinggal dengan Suehun Manor. Bahkan, dia hampir tidak pernah kembali setahun sekali. Bagaimana kamu bisa menganggap mereka satu dan sama? Tidak ada masalah dengan tugas selama ini tidak melibatkan Li Juetian. Jika hanya Suehun Manor yang kau inginkan mati, maka kita akan membunuh mereka dengan mudah. Apa begitu, jika membunuh Li Juetian tidak perlu dilakukan untuk menghapus Suehun Manor, maka tidak perlu membunuh Li Juetian. Jun Mo Xie melanjutkan dengan nada bingung dan menepuk keningnya. Aku hampir bersiap-siap untuk membunuh orang yang salah. Kedua saudara itu berguling dengan mata jijik, hampir bersiap untuk membunuh orang yang salah. Kamu pikir kamu bisa membunuh Li Juetian semudah itu? Kamu hampir membuat kita takut di sana. Jika kamu hanya ingin menangani Suehun Manor, maka kita dapat menangani tugas kamu dengan mudah. Long Chane tersenyum penuh tanggung jawab. Meskipun Suehun Manor memiliki beberapa ahli spirit Suan, tapi itu tidak akan menimbulkan masalah bagi kita. Seperti yang dikatakan kakak keempat, kita akan menghabisinya dengan mudah. Otherworldly Evil Monarch, bab 196. Judul, ayo lakukan seperti ini. Itu bagus, tapi aku harus mundur ke sini. Target sekarang telah berubah menjadi Suehun Manor, bukan Li Juetian, dan ini mengurangi kesulitan tugas tetapi hanya beberapa tingkat. Oleh karena itu bagiku tampaknya hadiah yang aku tawarkan sebelumnya sekarang terlalu banyak. Jun Mo Xie mengerutkan alisnya erat-erat, sepertinya ingin menarik kembali kata-katanya karena sepertinya dia akan membayar lebih untuk tawar-menawar ini. Saudaraku, kau tidak boleh mundur dengan syarat. Suehun Manor dianggap sebagai kekuatan terkuat kedua di benua ini. Tidakkah menurutmu itu cukup? Ini akan menjadi tugas yang terlalu besar bagi orang lain selain kita. Meskipun beruang besar segera menjawab, kata-katanya masih terdengar sangat tulus. Mohon jangan berpikir bahwa menghancurkan kediaman Suehun akan menjadi tugas yang mudah. Pertama, menghancurkan kediaman Suehun akan memicu kemarahan Li Juetian, dan kedua, jika kita menghancurkan Suehun Manor, bukankah itu akan menyelesaikan masalahmu dengan mereka? Kita berdua juga harus membayar mahal untuk itu. Kakak keempatku benar. Meskipun kediaman Suehun dianggap lebih lemah daripada kota Blizzard Silver City, itu hanya karena Li Juetian selalu jauh dari kediaman Suehun sedangkan Han Feng Shui selalu berada di dalam kota Blizzard Silver City. Jika kamu mengeluarkan kedua master ini dari persamaan, maka kedua kekuatan ini bersaing ketat dalam hal kekuatan dan pengaruhnya. Long Chane ditambahkan, jika itu masalahnya, mari kita lakukan seperti ini. Jun Mo Xie mengerutkan alisnya, masih tidak mau menerima kesepakatan saat ini. Namun, tampaknya aku masih mengambil sedikit kerugian dalam kesepakatan ini, jadi aku ingin melampirkan permintaan tambahan, dan aku akan bersikeras agar kamu menyelesaikan permintaan ini juga. Jika tidak, aku akan mempertimbangkan kesepakatan ini. Tolong ungkapkan permintaan kamu. Selama kamu tidak meminta kita untuk membunuh Li Juetian, kita bersedia melakukan satu tugas lagi untuk kamu selain menghancurkan Suehun Manor. Melihat Jun Mo Xie kehilangan minat pada kesepakatan itu, beruang besar buru-buru membuat komitmen. Li Juetian memiliki seorang putra, Li Tengyun. Dia bahkan lebih menyebalkan daripada Li Juetian sendiri. Orang ini harus diberi pelajaran yang baik, dan jika mungkin, aku ingin dia mati juga. Jun Mo Xie menunjukkan senyum sinis. Tentu saja, aku ingin dia dikebiri dengan satu atau lain cara. Itu tidak mungkin. Mereka berdua berbicara serempak. Li Juetian menjadi ayah dari anak laki-laki itu setelah berusia 80 tahun, dan dia juga merupakan anak tunggal Li Juetian. Jika kita membunuhnya atau bahkan mengebiri dia, maka itu sama saja dengan mencabut garis keturunan Li Juetian. Aku khawatir Li Juetian tidak akan pernah memaafkan hutan Tianfa untuk itu, dan kita harus membayar hutang ini dengan darah kita untuk generasi yang akan datang. Dan ini adalah salah satu konsekuensi yang tidak dapat kita tanggung. Long Chane menjelaskan, jika ini tidak akan berhasil, lalu bagaimana kita melakukannya? Jun Mo Xie tampaknya sedang kehilangan kesabaran pada saat ini. Selain itu,
Jika Li Juetian dapat menjadi ayah dari seorang putra pada usia 80, maka aku yakin bahwa dia dapat menjadi ayah yang lain pada usia 100 tahun juga. Jadi kenapa kamu begitu khawatir tentang itu? Dia menjadi bahan tertawaan dunia ketika dia menjadi ayah seorang anak pada usia 80, dan jika dia harus menjadi ayah yang lain pada usia 100 tahun, maka aku takut dia akan mati karena malu dunia ini akan terjadi. Tanamkan padanya untuk itu. Beruang besar menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Long Crane memutuskan untuk berjalan di jalan kepekaan sekali lagi. Permintaan ini terlalu sulit untuk diselesaikan karena permintaan ini sama dengan memusnahkan garis keturunan Li Juetian. Namun, jika tujuan kamu hanya untuk memberi pelajaran kepada Li Tengyun, maka kita mungkin bisa memukuli anak itu dengan sangat kejam atas nama kamu. Faktanya, kita akan memastikan bahwa dia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya selama lebih dari setahun jika kamu menginginkannya. Bagaimana dengan itu? Long Crane memikirkannya sejenak, membuat kompromi, dan kemudian berkata, namun, jika kamu bersikeras untuk membunuh bocah itu, maka aku khawatir kita harus mundur dari tugas ini bersama-sama. 8 Master Agung pada dasarnya adalah orang-orang yang sangat egois, dan selain Yun Beichen, semua yang lain tampaknya saling membenci. Kecuali jika mereka melihat keuntungan pribadi, mereka bahkan tidak mencoba untuk membantu satu sama lain dari situasi yang gawat. Pada kenyataannya, bahkan menyerang Suehun Manor akan mendorong kedamaian ini yang saat ini kita miliki hingga batasnya. Aku yakin diri kamu yang terhormat dapat memahami batasan posisi kita. Jika kamu bisa menjamin bahwa kamu akan membuat kekacauan di Suehun Manor, dan terlebih lagi, kamu akan mematahkan kaki Li Tengyun. Keduanya, dan memastikan bahwa dia bahkan tidak dapat merangkak selama bertahun-tahun, maka kita dapat mempertimbangkan kesepakatan ini tercapai. Junmo Xie memutuskan untuk bertindak secara fleksibel untuk memanfaatkan situasi ini. Long Crane dan Big Bear membahas proposal tersebut untuk sementara dan kemudian menjawab. Kalau begitu, kita punya kesepakatan. Kita punya kesepakatan. Junmo Xie tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ayo berjabat tangan dan bersumpah. Tepuk. Mereka menyatukan kedua telapak tangan, menunjukkan bahwa mereka telah menyetujui persyaratan. Long Crane dan Big Bear sama-sama sangat bersemangat. Jika kita dapat menukar tugas ini dengan kesempatan untuk mengembangkan negara kita, maka itu kesepakatan yang bagus untuk kita. Kita mendapatkan kesepakatan yang sangat bagus di sini mengingat kita bahkan tidak perlu membunuh Li Juetian atau putranya, dan kita hanya perlu melemahkan dan menghancurkan kekuatan Suehun Manor. Pikiran menjalani beberapa tahun hidup mereka dengan bebas dan santai setelah evolusi mereka sudah cukup untuk menggelitik imajinasi mereka. Jika kita bisa maju lagi, maka kekuatan kita akan mencapai setara dengan kakak tertua, dan kemudian kita menang bahkan tidak perlu takut pada 8 Master Agung. Junmo Xie sangat bersemangat sebagai rekannya. Penggunaan energi pagoda Hongjun yang hampir dapat diabaikan dalam pertukaran untuk kompetisi tugas ini akan segera menyelesaikan semua masalah seputar Guan King Han, dan akan menunda masalahnya selama setidaknya setengah tahun. Ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Aku baru saja beruntung di sini. Aku kira waktu 1 bulan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang kamu katakan tentang itu? Junmo Xie menyatakan dengan tergesa-gesa pada awalnya, tetapi kemudian mengendalikan dirinya sendiri karena dia menyadari bahwa dia mungkin akan mengungkapkan terlalu banyak informasi dalam kegembiraannya. Itu bukan masalah. Long Crane dan Big Bear membalas dengan cemas saat mereka tersenyum. Waktu berbulan-bulan untuk tugas ini adalah waktu yang banyak. Ini terlalu banyak waktu mengingat kekuatan kita. Haha, Saudara Feng, bagaimana kita menemukanmu setelah masalah ini diselesaikan? Long Crane akhirnya mengangkat masalah ini dengan cara yang halus dan tenang. Kamu bisa mencari kediaman keluarga Jun di kota Tianxiang, dan kemudian kamu bisa memberitahu Jun Wui bahwa Suehun Manor telah dibongkar sesuai kebutuhan. Kalau begitu, kamu bisa menunggu sebentar, dan aku akan bertemu kamu lagi untuk memenuhi janjiku. Junmo Xie bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku akhirnya punya cara untuk menjaga Suehun Manor dan Silver Blizzard City. Meskipun itu hanya solusi sementara, aku akan menunggu sebulan, dan begitu mereka kembali, aku akan berbicara tentang tugas Silver Blizzard City. Hehe. Junmo Xie terkekeh di dalam perutnya. Kita akan mengambil cuti saudaraku. Sampai lain waktu. Long Crane mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan dan menarik Big Bear bersamanya dengan tangan lainnya. Sebentar, aku punya satu hal yang ingin aku tanyakan pada kalian berdua. Sesuatu muncul di benak Junmo Xie dan dia tiba-tiba menghentikan mereka berdua lagi. Puncak level 9 Swankor, apa gunanya? Kedua bersaudara itu segera menghentikan langkahnya, berbalik, dan terus menatapnya lama sebelum akhirnya Big Bear bertanya. Mengapa kamu menanyakan ini? Bukankah bahwa kamu tidak benar-benar tahu untuk apa Swankor ini? Setelah melihat kemampuanku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku membutuhkan Swankor itu? Namun, karena kamu terlihat sangat bersemangat setelah memenangkannya,
Aku hanya berpikir aku akan menanyakan pertanyaan ini kepadamu. Jika kamu tidak ingin membahasnya, maka aku akan pergi. Junmo Xie sedikit terkejut bahwa kedua bersaudara ini sangat berhati-hati dalam hal ini, dan tidak bisa menahan penyesalan menanyakan pertanyaan ini. Itu juga benar, mengingat kemurnian energi di dalam tubuhmu, inti suan ini tidak berguna bagimu. Tentu saja kau juga tidak akan menyadari penggunaannya. Itu terdengar dari suara Long Cerane bahwa dia iri dengan kemampuan Junmo Xie. Mengapa orang ini membutuhkan Suan Core jika tubuhnya sendiri dapat menghasilkan aura yang begitu murni? Selain itu, cukup sulit untuk menilai kekuatannya, tapi aku rasa dia bisa sekuat Yun Beichen. Seorang pria dengan kekuatan dan kemampuan seperti itu secara alami tidak akan cukup peduli tentang Suan Core ini untuk mengetahui penggunaannya. Long Cerane dan Big Bear memikirkan hal yang sama, dan sepertinya kedua bersaudara ini tiba-tiba mulai merasa rendah hati di depan kemampuan Junmo Xie. Saat pemikiran ini terlintas di benak mereka, Long Cerane tersenyum dan berkata, "Aku kira, memberitahu kamu bahwa ini tidak akan membahayakan kita. Apa yang oleh umat manusia sebut sebagai inti Suan, dalam ras kita dikenal dengan nama lain, inti terkondensasi, dan itu juga dianggap sebagai salah satu hal paling ajaib yang diketahui ras kita karena itu adalah esensi yang mengkristal dari hidup kita. Namun, jika manusia menggunakannya dengan cara yang salah, maka bahkan seorang ahli roh Suan tidak akan dapat mencegah tubuhnya meledak menjadi fragmen. Untuk menggunakan inti ini, pertama-tama seseorang harus menstabilkan energinya dengan rumput bintang surgawi, dan juga perlu menggunakan reishi mushroom 3 warna bersama dengan 9 Suan roots untuk dukungan, dan hanya dengan itu ahli roh Suan akan dapat menggunakan inti Suan ini untuk meningkatkan energi dan tingkat kultivasinya. Namun, setelah core siap, itu dapat meningkatkan kultivasi manusia dalam semalam, dan pengguna akan melihat kemajuan yang luar biasa. Namun, semua aspek ini, tetapi mendapatkan ketiga ramuan itu adalah hal lain. Ketiga ramuan ini hampir hanya mitos, dan bahkan seorang ahli roh Suan tidak mungkin dapat menemukan semuanya. Long Cerane tertawa mengejek, "Mengapa umat manusia begitu egois? Begitukah? Oh, itu benar-benar aneh. Orang-orang rela melakukan semua masalah ini dengan saling memukul sampai mati untuk sesuatu yang bahkan mungkin tidak mungkin dilakukan di penghujung hari. Itu benar-benar mengejutkanku. Mengapa harus mereka bahkan peduli dengan itu?" Junmo Xie tampak bingung. Keserakahan umat manusia adalah hal paling mengerikan yang menodai dunia ini. Kedua bersaudara itu merasakan hal yang sama tentang masalah itu, dan mengangguk setuju, sangat terkesan dengan kata-kata Junmo Xie. Ketiga pria itu menangkupkan tangan secara serempak untuk menandai salam perpisahan mereka, dan kemudian siluet kedua bersaudara itu melesat menjauh dan menghilang ke cakrawala saat Junmo Xie memperhatikan. Terbukti dari kecepatan kepergian mereka bahwa kedua Suan Beast ini tidak sabar untuk menyelesaikan tugas ini. Badai sudah berhenti, dan fajar hampir tiba di langit. Junmo Xie menarik napas dalam-dalam untuk merilekskan pikirannya, lalu membantingnya ke tanah. Dia bisa merasakan sakit di kepalanya. Junmo Xie telah benar-benar menghabiskan seluruh energi mental dan fisiknya sejak lama, dan dengan enggan mendorong dirinya lebih jauh sepanjang malam karena takut Long Cerane dan Big Bear akan merasakan kekuatan aslinya jika dia memutuskan hubungan dengan Hong Jun. Pagoda, yang akan membuat segalanya menjadi sangat sulit baginya. Namun, hasil dari kemenangan yang diperoleh dengan susah payah ini di luar imajinasi Junmo Xie. Meskipun rencananya tidak berjalan semulus yang diinginkan, tetapi dalam satu gerakan, dia telah berhasil menyelesaikan masalah seputar Suan Core serta Suehun Manor, yang dapat dianggap sebagai hasil yang bagus untuk Junmo Xie. Karena Long Cerane dan Big Bear telah sepakat untuk menghajar Li Tengyun, diperkirakan ancaman dari Suehun Manor akan tertunda setidaknya 6 bulan lagi. Junmo Xie dapat menggunakan 6 bulan ini untuk mempromosikan kekuatan keluarga Jun, dan bahkan jika Suehun Manor datang menyerang dengan kekuatan penuh pada saat itu, keluarga Jun sebenarnya akan mampu melawan. Faktanya, Junmo Xie sangat menantikannya. Bagaimana seseorang bisa meningkat jika tidak ada lawan? Tekanan adalah stimulan terbaik untuk kemajuan. Setelah keluarga Jun siap berperang, dan Suehun Manor harus mundur, maka Junmo Xie sendiri akan mengetuk pintu mereka. Jika kamu berani mengklaim wanita Jun, maka kamu lebih baik memiliki nyali untuk memperebutkannya. Apapun yang aku lakukan, aku tidak akan membiarkan Li Tengyun lolos dengan ini. Silver Blizzard City, Suehun Manor, bukankah kalian sudah terlalu lama terlalu sombong sekarang? Junmo Xie mengertakkan gigi dan duduk di tanah. Kemudian dia perlahan-lahan bangkit dan dengan riang menyeret tubuhnya yang lelah dan sakit di sepanjang jalan, menuju ke rumahnya.